Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak. Bang Nuim, hari-hari ini kalau orang bilang nih hari kesehatan jiwa dunia, katanya nih banyak yang sakit jiwa. Ada juga yang nggak move on ini, jiwanya sedang terganggu dan Anisnya pun sudah siap-siap dicalonkan sebagai presiden, kata Nasdem ini, Bang Nuim. Tahu kan ini kisahnya ini macam mana ini akhir dari kisah Pak Anies Baswedan yang akan menjadi sorotan baik KPK yang menyorot maupun masyarakat menyorot. Apa yang Bang Nuim lihat? Politik identitas lagi kah? Di Amerika aja ada kok politik identitas atau apa yang Bang Nuim sorot dari kisah yang satu ini, makhluk satu ini? Silakan Bang. Ya, ada satu kemungkinan ini melihat ke depan istilahnya, melihat masa depan. Yang ada sekarang ini kebanyakan sudah masa lalu. Dan masa lalu kita barangkali cukup kelam ya, karena berbagai masalah yang telah menimpa. Jadi perlu masa depan, perlu pemikiran-pemikiran yang segar, yang baru, yang bisa melakukan terobosan-terobosan. Jadi perlulah orang-orang muda yang sudah punya pengalaman untuk memimpin ya. Dalam hal ini misalnya kalau dikatakan tentang Anies Baswedan ya, sebagai orang yang pernah menjadi dia masih menjadi gubernur sampai tanggal 16 ya, sudah punya pengalaman sebagai seorang pemimpin. Jadi barangkali tidak ada salahnya, karena kalau dilihat ya siapa saja mestinya berhak kan. Kita negara demokrasi, ini yang penting. Mampukah kita memang betul-betul berdemokrasi? Kalau kita mampu ya seperti yang dikatakan oleh seorang filosof Prancis, ya saya tidak suka dengan apa yang saudara katakan, tapi saya bersedia mengorbankan jiwa raga saya untuk membela hak saudara untuk menyatakannya. Jadi tidak ada masalah. Nanti mau tidak mau diserahkan kepada bagaimana rakyat memilih. Kalau rakyat sudah memilih 50+1, ya itu sudah artinya kemauan mayoritas. Dan dalam demokrasi itu dikenal istilah vox populi, suara rakyat, arti suara mayoritas itu adalah suara Tuhan. Jadi kalau kita belum bisa berdemokrasi, tidak bisa menerima kekalahan, nah ini bahaya. Ini berbahaya. Kalau kita tidak bisa menerima kekalahan, kita harus legowo kalau istilah bahasa Jawa yang menerima kekalahan. Apa yang dikehendaki oleh mayoritas? 50+1. Memang aneh. Memang seperti dikatakan oleh Winston Churchill, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling jelek. Tapi mengingat yang lain yang lebih jelek lagi, ya apa boleh buat? Karena ada juga yang mengatakan seharusnya jangan demokrasi, tapi meritokrasi. Meritokrasi itu ditentukan oleh kemampuan orangnya, bukan karena kehendak dari sebagian terbesar rakyat yang belum tentu memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan baik buruknya, mampu tidak mampunya, berani tidak beraninya, jujur tidak jujurnya seorang calon pemimpin, tetapi kemampuan orang itu untuk bisa menyejahterakan rakyat, seperti dikatakan oleh Karen Armstrong. Berapa kali sudah kita sebut di sini, Karen Armstrong seorang mantan biarawati dari Inggris yang kemudian meninggalkan gereja dan menulis banyak buku, diantaranya yang pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Berperang Demi Tuhan dan lain sebagainya. Dia menulis tentang Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahwa pada hakikatnya Al-Quran itu mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab, itu saja. Adil dan beradab itu, atau dikatakan oleh Thomas Jefferson, tugas suci suatu pemerintahan adalah menyejahterakan rakyatnya. Jadi itu yang penting, dan untuk bisa membuat rakyat sejahtera harus punya kemampuan. Tadi ada satu perumpamaan yang dibuatnya, ini kalau tidak salah juga di kalangan bangsa Arab. Bangsa Arab mengatakan, jangan hanya kamu sudah membaca buku, maka lalu kamu anggap diri kamu sebagai ahli. Belum tentu, karena lihat, ayam itu punya sayap, punya bulu, tapi tidak bisa terbang. Jadi, dengan orang yang hanya baca buku, tapi tidak menerapkan isi daripada buku itu, ya percuma juga. Belum tentu dia dianggap. Jadi orang yang berkoar-koar dengan berbagai macam semboyan ini, semboyan itu, tapi tidak menerapkannya, ya percuma juga. Yang penting dia melaksanakan apa yang memang diketahuinya sebagai terbaik. Makanya untuk seorang barangkali penguasa atau pemimpin, yang dipentingkan itu ada 3 hal. Tapi belum tentu dengan urutan berikut ini ya: kemampuan, kejujuran,
dan keberanian. Tidak tahu bagaimana, apakah bisa dibolak-balik kemampuan, kejujuran, dan keberanian. Jadi kalau dia mampu tapi tidak jujur, percuma. Kalau dia mampu jujur tidak berani, juga percuma. Dia mesti berani melakukan pembabatan. Pokoknya kalau dia melihat yang salah, dia harus berani untuk memperbaikinya. Seperti dikatakan oleh Joe Biden, ya, Presiden Amerika, ketika dia berkampanye untuk menjadi presiden, dia mengutip apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau kau melihat sesuatu yang salah, perbaiki dengan tangan. Tidak mampu dengan tangan, dengan lidah, dengan kata-kata, tidak mampu dalam hati. Itu merupakan tingkatan yang paling lemah, paling rendah. Ya mungkin dilihat juga Bang Nuim, keberanian Indonesia untuk menegakkan kebenaran terhadap Uighur. Ini menjadi sorotan berita hari ini Bang Nuim, karena Indonesia ini menolak pembahasan Uighur di PBB. Ini kan kita punya konstitusi ini, apalagi kalau lihat Muslim terbesar di dunia ini. Apa yang Bang Nuim lihat ini dari kecenderungan diplomat kita yang nampaknya masih mending lah kalau netral. Ini menolak itu. Gimana Bang Nuim? Bukan sekali ini saja. Ini sudah pernah di masa lalu juga. Waktu itu kalau saya tidak salah bertalian dengan kasus Iran, tapi kemudian dikoreksi karena kita seakan-akan apakah kita abstain atau kita menentang, kemudian kita mengubah. Nah ini bahayanya, ada yang mengatakan karena kita pertama konon ada pandangan bahwa kita sebagai bebas aktif, kita tidak mau mencampuri urusan orang lain. Itu satu. Tapi ada yang mengatakan mungkin bukan karena itu. Karena kita khawatir kalau kita mulai ribut tentang soal pelanggaran hak asasi manusia di tempat lain, nanti orang bertanya bagaimana dengan pelanggaran hak asasi manusia di tempat saudara. Begitu, jangan telunjuk lurus, kelingking berkait. Ini ada dua penjelasan yang bisa disampaikan. Nah, kita tahu ketika terjadi kekejaman yang sangat luar biasa, ya, terhadap Rohingya di Myanmar, dahulunya Burma, kita juga tidak banyak bersuara, baru belakangan. Tapi pada waktu itu tidak. Padahal waktu itu sudah diketahui bagaimana dikatakan laporan-laporan yang beredar di luar negeri, dan kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa juga melakukan pembentukan yang sangat luar biasa terhadap Myanmar. Bagaimana seorang perempuan muslimah diperkosa di depan anaknya umur 8 tahun, dan kemudian anaknya diperkosa di depan ibunya. Dan ya, kita tidak mencampuri urusan luar negeri. Padahal kita mengatakan bahwa kita patuh pada ideologi yang mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu artinya universal. Jadi bukan hanya di satu sisi saja, bukan hanya ketika terjadi di tempat kita saja, tapi universal. Karena misalnya dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 dikatakan sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Hak segala bangsa. Itu yang dikatakan. Tapi kemudian ya itulah, politik itu kan hal-hal yang bisa menghalalkan tujuan, kata orang kita, segala macam. Kita karena bebas dan aktif tidak mau. Padahal Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya sudah mengatakan ada pelanggaran hak asasi manusia yang besar sekali yang terjadi di Uighur, di Xinjiang, yang boleh dikatakan merupakan suatu bentuk daya upaya untuk menghapuskan Islam dari permukaan negeri tersebut. Tapi ya itulah dia. Dengan pembelaannya dikatakan bahwa ini katanya organisasi konferensi Islam juga katanya tidak mau ikut terlibat. Ya kalau kita ingin melaksanakan kebenaran, kenapa mesti kita menunggu orang lain? Lakukan saja kebenaran itu. Nah, dalam hal ini makanya musuh tersebut dikalahkan, ya, atau tidak salah 19 lawan 17. Indonesia termasuk di antara yang menentang. Jadi ada yang mengatakan karena kita tidak ingin, nanti orang mengatakan janganlah katanya lancang mengkritik pelanggaran hak asasi manusia di tempat lain. Kenapa kata di tempat saudara sendiri tidak dibenahi? Jadi mungkin karena alasan tersebut. Iya. Memang ini hak asasi manusia pun menjadi sorotan di Papua misalnya. Bang Nuim, ini kita lama mendengar suatu ada KKB, kelompok kriminal bersenjata. Lain ketika di mana di Aceh zaman dulu ada GAM, tapi baru hari-hari ini dirubah karena
sudah macam mana ini ada di kategori teroris, kata Boy Rafli Amar ya, Ketua Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Teroris. Nah, apakah ini sebuah Badan fenomena Nasional, apa? Iya, ya. Badan Nasional Penanggulangan Teroris ya. Nah, ini di tengah NMB yang sedang diwak-wak sama KPK ini, apa yang terjadi di bumi timur Indonesia sana sebenarnya, Bang Nuim? Silakan, Bang Nuim. Sudah dari sejak dahulu seharusnya dianggap, kalau itu terjadi seperti yang dikatakan oleh Rasil, kalau ada yang bawa kelewang misalnya, bawa parang itu teroris, kalau itu terjadi di Indonesia Barat sebutkanlah begitu. Tapi ini mereka itu pakai senjata, dan ada juga senjata itu dibeli malah kabarnya dari alat negara, jadi memang sangat sulit. Nah, baru pada akhirnya apa boleh buat, mesti disebutkan sebagai ini adalah teroris, bukan hanya kelompok bersenjata, bukan kelompok kejahatan bersenjata. Itu semacam tukang curi ayam, tukang jambret dan sebagainya. Ini kan menewaskan. Yang ditewaskan itu bukan juga hanya orang-orang sipil, tapi juga ada alat negara yang sudah punya bintang dan lain sebagainya, tapi masih bersikukuh. Ini bukan teroris, padahal itu adalah teroris. Teroris itu adalah perbuatan yang tidak mengindahkan hak asasi manusia dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat sipil. Itu yang terjadi, itu yang suka disebutkan sebagai terorisme dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang itu disebutkan sebagai teroris, jadi bisa diterima, karena pernah ada kalanya ketika pada awalnya Tiongkok itu mengatakan bahwa orang Uighur itu teroris. Nah, maka sesuai dengan kaedah dan dalil yang diterapkan oleh Presiden Amerika George Bush, maka segala peperangan terhadap terorisme harus didukung. Waktu itu mereka mulai memberikan semacam dukungan secara tidak langsung barangkali kepada Tiongkok, karena Tiongkok mengatakan itu di Xinjiang, di Uighur itu adalah teroris. Nah, maka sekarang ketahuan, oh bukan, itu hanya sebagai dalih saja, itu sebagai suatu dalih, sebagai alasan pincang dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah terbuka barangkali mata aparat keamanan di Indonesia, karena mereka juga sudah banyak di antaranya tentara yang tewas juga, seperti dikatakan tadi, anggota yang sudah berbintang, yang sudah dilatih cukup susah payah, ya, mencapai tingkat yang begitu tinggi, tahu-tahu tewas dalam serangan-serangan yang dilakukan oleh apa yang waktu itu disebutkan sebagai KKB. Jadi memang sudah waktunya, terlambat, biarlah terlambat daripada tidak sama sekali. Cuman kita sayangkan, bukankah Boy Rafli Amar itu kan orang-orang pintar yang sangat profesional, kan kita tahu Polri paling profesional lah, kalau dalam hal-hal itu selalu mengaku kami paling profesional, melaksanakan tugas secara profesional, menyelesaikan masalah secara profesional sesuai dengan hukum dan lain sebagainya. Cuma kalau dikatakan sesuai dengan hukum dan lain sebagainya, menarik ada tulisan hari ini di koran bahasa Inggris di Jakarta, The Jakarta Post, apa tuh, Bang? Yang mengatakan kita negara hukum itu hanya di atas kertas katanya. Jadi di bawah kertas nggak tahu negara apa, tapi itu bukan kata kita, bukan saya menyatakan, tapi dikatakan oleh The Jakarta Post, koran bahasa Inggris, bahwa kita negara hukum tapi itu di atas kertas. Di bawah kertas nggak tahu bagaimana. Apakah peristiwa kilometer 50 itu bisa juga dikatakan sebagai suatu kejadian di sebuah negara hukum? Wallahu a'lam bishawab. Memang ini ada, ya banyak orang tadi Bang Nim bilang daripada terlambat. Di bidang bola juga demikian, Bang Nim. Ini Pak Polisi ini demikian cepat menarik pelatuk ke gas air mata. 131 orang di Kanjuruhan itu wafat. Tapi lobby Erick Thohir ya, Menteri BUMN ini langsung ke Doha bertemu dengan Gianni Infantino ini nampaknya akankah berhasil mencegah hukuman kepada Indonesia, dan dunia bola ini akan disupervisi langsung oleh FIFA ini. JIS tidak disebut-sebut dalam hal ini gitu. Bang, bagaimana Bang Louis lihatnya? Iya, ini dikatakan kalau kita baca media luar negeri ya, ya betul. Dari pasti ditanya lah Bang Louis. Media luar negeri dari Amerika ini, media-media yang cukup terhormat, mereka mengatakan bahwa kematian yang begitu besar jumlahnya itu disebabkan tidak lain dan tidak bukan oleh gas air mata, karena ada yang juga mengatakan orang yang
duduk di tribun pun itu katanya ditembakkan gas air mata ke sana dan lain sebagainya. Jadi di sini memang ada kekeliruan, ada kesalahan yang sangat fatal, sangat luar biasa yang dilakukan oleh aparat pengamanan. Jadi kalau kita melihat semua ini, mudah-mudahan jangan ini sampai menjadi sesuatu yang sangat sia-sia ya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk masa depan dalam keadaan yang bagaimanapun. Kekerasan itu harus merupakan pilihan nomor 2, tidak bisa pilihan nomor 1. Apalagi dalam menghadapi bangsa sendiri, rakyat kita sendiri, saudara-saudari kita sendiri, apalagi yang banyak diantaranya masih boleh dikatakan remaja atau bahkan di bawah umur dan lain sebagainya. Jangan begitu cepatlah. Hanya karena telah diberikan semacam seragam, tanda pangkat, senjata dan lain sebagainya, langsung harus digunakan. Tidak. Karena suka dikatakan senjata itu dianggap berhasil kalau tidak sampai perlu untuk digunakan. Nah itu dia namanya senjata itu. Itulah patut dikatakan senjata itu berhasil kalau memang sampai tidak perlu dipergunakan. Itu harusnya demikian. Tapi nampaknya senjata inilah yang menyebabkan perang sedang berlanjut dan kekuatan senjata di Ukraina. Bang, kita nyebrang dulu ke dunia luar karena perang ini sangat berpengaruh terhadap dunia. Tapi akankah Rusia ini semakin keteter menghadapi Ukraina? Ada sebuah judul berita di tengah pergolakan internal di sana dan mulai direkrutnya rakyat Rusia untuk berperang. Apa yang Bang Nur lihat dari perkembangan ini? Eropa di tengah musim dingin ini akan kewalahankah? Apa Bang Nur? Silakan. Eropanya memang akan kewalahan dikarenakan harga bahan bakar, harga listriknya mahal ya, dan mereka perlu pendiangan, perlu dihangatkan, kalau tidak akan kedinginan ini macam zaman orang tinggal di gua dalam gua dulu. Tapi apa yang terjadi sebenarnya di Ukraina ini dengan terjadinya misal apa yang disebutkan sabotase jembatan dan lain sebagainya, akhirnya Putin dikabarkan telah menunjuk seorang jenderal yang dikenal sangat ganas. Sangat ganas, tidak punya belas kasihan sama sekali. Bahkan jenderal ini pernah dihukum beberapa kali, tapi masih tetap dimanfaatkan oleh Rusia, oleh Putin. Sempat bertugas di Suriah, bertugas di beberapa tempat ya di sekitar Rusia. Dan dia sekarang diangkat sebagai panglima baru untuk membantu Putin, karena yang Putin sudah mulai kalap, merasakan sangat malu dengan kekuatan yang begitu luar biasa, tidak mampu untuk bisa menertibkan Ukraina. Bahkan sekarang ini wilayah-wilayah yang pernah mereka rebut sekarang sudah mampu direbut kembali oleh Ukraina, sehingga menimbulkan kekhawatiran jangan-jangan karena kalap pada usia yang 70 tahun sekarang ini Putin akan menggunakan senjata nuklir. Jadi sebenarnya dalam hal Ukraina ini nampaknya banyak yang ikut menderita, bukan hanya Rusia sendiri, karena di dalam negeri sendiri di Rusia sudah banyak gerakan-gerakan yang tidak menyetujui apa yang terjadi di Ukraina karena sangat memalukan. Karena Rusia sebagai sebuah adik kuasa yang dianggap begitu hebat, tahu-tahu tidak mampu untuk bisa menjinakkan Ukraina, lalu melakukan hal-hal yang dianggap sangat memalukan bagi bangsa Rusia, bagi rakyat Rusia secara keseluruhan. Jadi yang dikhawatirkan, walaupun masih banyak pengamat yang mengatakan mustahil Putin akan sampai menggunakan senjata nuklir, tapi ada ketakutan bahwa kemungkinan terjadi kesilapan disebabkan kekalapan, disebabkan angkara murka yang sangat luar biasa, membuat seorang Vladimir Putin yang sekarang ini masih punya kekuasaan yang begitu luar biasa di Rusia menggunakan senjata nuklir. Jadi sangat dikhawatirkan. Jadi sebenarnya juga bantuan-bantuan yang dikirimkan oleh berbagai negara mungkin dianggap ikut memperhangat atau memperpanas keadaan. Mungkin kalau sekiranya bantuan kepada Ukraina dihentikan untuk sementara usaha lebih ditingkatkan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Karena nampaknya sekarang ini Rusia sedang mencari celah bagaimana dia bisa berdamai tanpa kehilangan muka, jangan tanpa kehilangan harga diri. Karena kekuatan senjata Rusia nampaknya tidak berhasil walaupun dengan pengangkatan seorang jenderal baru. Karena sebelumnya yang namanya Ramzan Kadyrov ini sudah sangat marah di Chechnya.
Sampai-sampai dia mau mengirimkan kedua anaknya katanya ke Ukraina sana katanya. Saking tidak becus tentara Rusia yang ditugaskan ke Ukraina. Inilah masalah, seakan-akan patah tubuh hilang berganti timbul di mana-mana ya. Belum selesai masalah Uighur, belum selesai masalah Rohingya, sekarang timbul masalah Ukraina. Tapi juga ini Bang Nuim, hal Ukraina begitu hebat dukungan masyarakat internasional. Padahal kata orang ini yang disebutkan tungau di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Bagaimana keadaan bangsa Palestina tidak begitu dipindahkan. Tapi barangkali ini merupakan satu pelajaran. Pada akhirnya orang nanti akan melihat, oh iya, sebenarnya ketidakadilan, kezaliman dimanapun berada itu harus dihadapi dengan tegas. Ya, memang luar biasa penderitaan rakyat Gaza. Tapi di antara pergolakan yang sedang hangat lagi Bang, Korea Utara sudah 2 atau 3 kali ngacirkan itu dia punya roket besarnya di atas Jepang itu. Ini mengakibatkan daerah ini menjadi lebih panas lagi. Bagaimana Bang Nuim ini negeri nekat satu ini Bang? Itu dia barangkali merasa kok kita tidak diperhatikan ini, kok orang semuanya melihat ke Ukraina. Oh gitu. Dia mau lihat cari perhatian. Keadaan di dalam negerinya sendiri sudah sangat sebenarnya kewalahan ya. Jadi Korea Utara ini dalam keadaan yang sangat kewalahan. Itu kabarnya Malaysia juga minta kepada Korea Utara supaya mengambil segala harta benda yang pernah ditinggalkan oleh saudara tirinya yang dibunuh di bandara Kuala Lumpur yang melibatkan juga salah seorang perempuan dari Indonesia beberapa waktu yang lalu. Jadi Korea rupanya tidak mau mengambil segala barang-barang yang ditinggalkan oleh saudara tiri dari Kim Jong-un. Nah, dia melihat ini kenapa perhatian orang kok ke Cina, ke Uighur, ke Ukraina, kemana kok mereka tidak diperhatikan. Malahan Amerika melakukan latihan perang-perangan di sekitar Korea. Dan dia sangat sakit hati lalu melakukan ini selalu dilakukan. Ini untuk memberikan semacam orang rakyatnya sedang kelaparan, sedang kesulitan, ini mendekati musim dingin. Bisa dibayangkan dinginnya di Korea itu seperti apa. Itu luar biasa. Saya pernah berbicara dengan seorang profesor di Korea Selatan waktu itu. Saya mengatakan, kenapa begitu banyak? Apakah orang-orang Korea Selatan di mana-mana kita lihat kalau malam itu ada salib dan lain sebagainya. Kita gereja-gereja, kenapa banyak di antara mereka yang menjadi Kristen? Oh, dia mengatakan secara berkelakar, kalau saudara berada di Korea Selatan tanggal 25 Desember, saudara akan melihat salju sampai setinggi lutut katanya. Jadi sayang kalau kita tidak merayakan itu sebagai hari Natal, hari kelahiran Yesus. Itu dia sebenarnya hanya ingin berkelakar, tapi dengan mengatakan bahwa begitu dinginnya di Korea Selatan itu, apalagi di Korea Utara pada musim dingin. Dan ini sudah menjelang musim dingin. Dan mereka sudah mulai kewalahan, makanan tidak cukup, perobatan tidak cukup, dan lain sebagainya. Ya sudah, lakukan semua ini untuk menggembirakan rakyatnya bahwa hebat, kita hebat, kita bisa melepaskan peluru kendali dan lain sebagainya. Memancing-mancing terus. Ada yang mengatakan mungkin dia memancing supaya diserang atau bagaimana, tidak tahu. Tapi inilah perbuatan orang-orang yang sama sekali tidak bisa berpikir dengan waras, tapi punya kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga bisa menciptakan, bisa membuat senjata-senjata yang begitu ampuh. Bang Nuim, ini fenomena baru anak-anak milenial ya Bang Nuim. Ini banyak orang bilang pintar, bicara luar biasa, konsep, tapi tahan banting ini menjadi catatan tersendiri. Di Cina ada sebuah istilah baru namanya Bang Nuim, bailan. Apa itu? Biarkan membusuk, itu mereka sebut generasi rebahan. Tadi di Australia macam mana generasi muda ini di tengah hiruk pikuknya. Di Rusia sendiri banyak yang ngacir ketika ditarik untuk menjadi paramiliter di sana itu. Apa yang Bang Nuim lihat dari anak-anak zaman sekarang? Jauh beda dengan zaman Bang Nuim tentunya. Bagaimana Bang Nuim? Zaman kita nggak ada apa-apanya. Bisa naik sepeda saja rasanya sudah milik Medan itu kita punya. Masya Allah. Honda Yung istilahnya. Honda Yung ya. Orang Medan bilangnya kereta angin atau lereng dan sebagainya. Sekarang lain. Jadi harapan itu lebih besar, tetapi tantangan juga sangat besar. Masya Allah. Jadi anak-anak muda yang sekarang ini sangat menyadari
bahwa tantangan ini dalam beberapa tahun ini lihat kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Jadi mereka juga merasa sangat deg-degan lah istilahnya. Apa yang akan terjadi kalau mereka tidak bersiap-siap untuk menghadapi masa depan? Karena sudah semakin maju artinya harus mampu untuk bersaing dengan lebih gigih lagi. Jadi kalau katakan tadi bahwa di Tiongkok yang dianggap sudah begitu maju, tapi banyak sekali anak-anak muda yang sudah patah semangat. Sebenarnya istilahnya itu sudah patah semangat. Tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan. Apakah mereka bisa bertahan seperti sekarang ini 10 tahun, 20 tahun ke depan. Mereka juga tidak menyadari. Jadi mereka ini melakukan sikap ya, mengambil sikap yang sebenarnya dalam Islam dilarang ya, la tai'asu min rauhillah, putus asa. Mereka ini sudah macam orang-orang yang putus asa, tidak lagi mengetahui apakah mereka bisa bertahan. Jadi memang betul, dan kita tidak juga bisa barangkali menyalahkan mereka karena ya inilah yang harus dihadapi di masa depan. Mereka harus bisa bersaing lebih hebat lagi. Kalau dahulu ya kita mesin tik saja sudah setengah mati untuk mencarinya. Oleh sebab itu harus menggunakan tulisan tangan dan lain sebagainya. Nah sekarang ini lihat bagaimana hebatnya dengan adanya HP dan lain sebagainya. Jadi mereka ini betul-betul gentar lah, macam putus asa melihat bagaimana mereka harus nanti menghadapi masa depan yang sudah lebih hebat dengan robot, dengan segala macam peralatan yang begitu canggih. Tidak mengherankan kalau mereka mulai agak was-was dan cemas. Tapi kan seharusnya mereka mengikuti arus dan perkembangan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Berusaha sekuat tenaga. Seperti dikatakan Rasulullah SAW ketika beliau mengingat kembali, mengenang kembali pesan dari ibundanya Aminah ketika sudah mendekati sakaratul maut. Ya Muhammadu kun rajula, ya Muhammad, menjadilah kamu orang yang mengubah dunia. Dia mengatakan, kemudian itu diartikulasikan dengan petuah. Kalau kamu mengetahui, melihat di depan mata kepala, dunia besok akan berakhir. Dunia akan kiamat esok hari. Tapi di tangan kamu masih ada sebutir biji sawi. Tanamlah biji sawi itu. Itu jadi besok itu lain lagi ceritanya. Jadi mesti ada kewaspadaan, ada kemampuan untuk punya harapan untuk masa depan, tidak putus asa seperti yang banyak terjadi sekarang, terutama di Tiongkok. Ya. Demikian di Tiongkok ya, luar biasa. Tadi Bang Nuim sudah menyentuh masalah Rasulullah SAW. Ini 12 Rabiul Awal baru 2 hari yang lalu, Bang Nuim. Apa yang Bang Nuim ingin ingatkan pada pendengar tentang nilai-nilai Rasulullah yang dapat kita terus ingatkan dan jalankan di hari-hari ini, di zaman yang nampaknya sudah menyongsong akhir zaman ini? Silakan Bang Nuim. Luar biasa kan? Lahir dalam keadaan sebenarnya yatim karena ayahandanya Abdullah sudah tidak ada. Kemudian pada usia 6 tahun ketika akan ditinggalkan oleh ibundanya Aminah, mendapatkan beban yang begitu berat. Ya Muhammadu kun rajula, wahai Muhammad, ubahlah dunia ini. Dan dia berjuang terus, melakukan perjuangan tanpa pamrih kalau istilahnya sekarang ini. Tanpa pamrih. Jadi seorang pengamat dari Inggris, Montgomery Watt, mengatakan ini manusia yang namanya Muhammad ini aneh bin ajaib. Ketika putranya Ibrahim alaihissalam wafat, dan itu berbarengan dengan terjadinya gerhana, sehingga waktu itu banyak orang di Madinah mengatakan Allah SWT akan berduka cita dengan wafatnya Ibrahim alaihissalam. Rasulullah mengatakan, jangan dicampur aduk antara fenomena alam dengan kematian seorang manusia, itu nggak ada urusannya. Montgomery Watt dan juga penulis Amerika James Michener mengatakan, ini bagaimana ini Muhammad? Mau dianggap keramat, dia nolak. Nggak ada hubungan anak saya wafat, itu soal hidup dan mati, ajal manusia. Gerhana itu fenomena alam, nggak ada sangkut pautnya.
Itu dia seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kehebatan yang maha luar biasa sebagai seorang manusia. Ketika akhirnya masuk kembali ke Mekah, ke Makkatul Mukarramah, apa yang dilakukannya setelah pernah mengalami begitu dahsyatnya permusuhan mereka terhadap dirinya, tidak ada sedikit pun di dalam hatinya terlintas keinginan untuk melakukan balas dendam. Kalau kita membaca sebuah sajak yang ditulis oleh seorang filosof Jerman, Goethe, kita tidak masuk akal bahwa ini orang Jerman ini bisa menulis begitu berbunga-bunga mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seperti dikatakan sejarawan Prancis Lamartine, bagaimana seorang seperti Muhammad yang serba tidak punya tentara, tidak punya pas pampres, ya begitulah istilahnya, tidak punya gaji tetap, tidak punya ini, tidak punya itu, kok bisa dalam waktu 23 tahun melakukan suatu revolusi? Kun rajula ya Muhammadu kun rajula. Kai Muhammad ubahlah dunia. Dia mengubah dunia dalam waktu 23 tahun. Kemudian karena jasanya itu oleh Michael Hart, seorang astrofisikawan dari Amerika yang selalu dikatakan agak rasis karena terlalu berpihak kepada orang-orang kulit putih. Dia mengatakan, saya tahu dalam buku saya mengenai 100 tokoh, katanya, saya akan dikritik dan banyak yang akan mengatakan heran, kenapa kamu menempatkan Muhammad nomor 1 dalam peringkat manusia yang paling hebat dalam sejarah. Manusia yang paling hebat di dalam sejarah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya memang gampang sekali. Karena inilah satu-satunya manusia yang berhasil baik di dunia, urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Nah, itu dia. Akhirnya kita ini adalah pengikutnya yang sekarang dituduh sebagai kadrunnya. Inilah kita bercoba untuk berjuang mati-matian supaya bisa menuruti, bisa melakukan petuah-petuah yang telah disampaikan oleh junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir pada tanggal 21 April tahun 570 era Kristiani, lahir pada hari Senin, dan beliau merayakan hari lahir beliau bukan dengan tiupan lilin atau potongan kue, tetapi dengan berpuasa setiap hari Senin. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana Bang Nuim juga melakukan puasa Senin Kamis atau makanan apa yang menyebabkan sunnah Rasul? Selalu gitu Bang Nuim ya. Kita coba serapat mungkin. Insya Allah. Luar biasa Bang Nuim. Terima kasih Bang Nuim pagi hari ini menemani pendengar Rasil di seluruh jagat raya ini, pendengar di Padang, di Kanada, di Amerika mengucapkan selamat sehat selalu. Makan paginya apa Bang Nuim? Apa Bang Nuim ditanya ini Bang Nuim? Sarapannya apa kata Bang Nuim? Makan pagi ya buah-buahan saja. Buah-buahan tuh. Kalau sahur juga buah-buahan saja dengan sedikit cereal, tapi umumnya buah-buahan dengan susu. Ya itu yang penting. Hanya halalan thayyiban ya kita cobalah dengan sekuat tenaga. Kalau sudah upaya sampai maksimum tapi masih belum juga berhasil, itu bukan salah kita lagi. Ya, itu dia. Jadi kita berusaha dulu baru tawakal Allah. Amin. Ya, terima kasih Bang Nuim. Sampai Senin mendatang kita jumpa lagi. Insya Allah. Salam. Amin. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.